Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan membahas atau bercerita tentang apa yang terjadi dengan sosok seorang gelandang anak muda ini yang masih 17 tahun tapi sudah ditunjuk sebagai kapten kesebelasan di saat Muhammad Ferrari mengalami cedera untuk tim U19 Indonesia dan pelatih Sintayong memberi tugas penting sebagai seorang pengatur ritme permainan di lini paling vital, lini tengah. Namun, anak berusia 17 tahun ini mengalami cedera. Mungkin otot pahanya ketarik atau hamstring kena di penghujung babak pertama dan tidak menyelesaikan seluruh laga karena harus ditandu, harus ditarik keluar dengan cedera yang dialami oleh Marcelino Ferdinand, pemain asal klub Persebaya Surabaya ini. Bahkan diindikasikan oleh pelatih Sintayong mungkin tidak akan bermain sampai di akhir pelaksanaan Piala AFF U19. Berarti kalau dia tidak bermain ini finalnya itu akan berlangsung pada tanggal 15. Kalau tim kesayangan kita ini melaju sampai ke babak final, kita tidak akan melihat Marcelino di sana. Padahal banyak netizen, banyak penggemar sepak bola, ya khususnya di tim U19 ini, sangat senang, sangat menantikan setiap kehadiran Marcelino di tengah lapangan. Pemain yang sangat bagus, stylish bermain, tenang, ya, passingnya akurat di dalam membagi bola. Walaupun memang masih sedikit terlihat ego, ya maklum masih anak muda, tapi untuk ukuran pemain seusia dia, 17 tahun, tapi sudah bermain tidak seperti usianya yang sangat muda. Seperti orang dewasa. Bagaimana cara dia bermain, ketenangan dia, skill teknik bermain bola, sangat baik, petarung di lini tengah. Dan saat ini, pemain yang sangat kuat bermain di tengah ini, tidak akan tampil dalam 2 laga sisa, menghadapi Filipina pada hari Jumat dan pada hari Minggu, akan mengakhiri laga di grup A, Piala AFF U19 ini, menghadapi Myanmar. Dan tentunya hal ini menjadi kehilangan besar bagi tim nasional U19, juga termasuk bagi sang arsitek, sang pelatih, Sintayong. Ini sangat terpukul dengan cederanya Marcelino Ferdinand, salah satu anak kesayangan dia, karena pemain ini bermain di 3 strata, di 3 level tim nasional, ya. Luar biasa. Tercatat dalam sejarah dia bahwa dia bisa bermain di U19, kemudian dipakai di U23, bahkan ikut ke SEA Games di Vietnam. Kemudian dia dibawa oleh STY ikut di babak kualifikasi putaran ketiga Piala Asia di Kuwait. Jadi ini anak yang punya talenta besar sebagai seorang wonderkid, ya, yang luar biasa. Jadi harus dijaga ini aset yang satu ini. Tapi sayang, kalau dia tidak bermain, ini berbahaya. Akan mengganggu stabilitas permainan kita terutama di sektor tengah, ya. Karena kita tahu bersama, tanpa Marcelino, lini tengah kita akan tidak ada apa-apanya. Karena tidak ada satupun pemain yang bisa bermain seperti dia untuk menandingi cara bermain dia, visi bermain bola yang sangat baik sekali. Tanpa juga mengenyampingkan peran dari pemain-pemain lainnya. Tapi pasti teman-teman semua sudah bisa melihat bagaimana kelebihan seorang Marcelino Ferdinand. Maka wajar kalau STY itu menaruh harapan yang luar biasa terhadap Marcelino. Lihat saja ketika melawan Vietnam di laga pertama. Dia bermain full. Luar biasa peran dia. Dan Vietnam dalam tekanan terus. Nah, ini yang membuat luar biasa penampilan seorang Marcelino ini. Ketika melawan Brunei, dia tampil sangat bagus terutama di babak pertama. Bagaimana kita dengan sangat cepat sudah unggul 6-0 di babak pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan termasuk oleh Myanmar walaupun menang 7-0 atas Brunei, tapi tidak seperti kita. Kemarin juga bagaimana Vietnam mengalahkan Brunei cuma dengan 4-0. Tapi kita hanya dalam 45 menit menang dengan 6 gol di babak pertama, dan di sana ada seorang Marcelino yang berperan besar di lini tengah. Nah, ketika Marcelino keluar, ditarik keluar, kita juga bisa lihat begitu pincang. Tidak sebagus kalau Marcelino ada di dalam. Dan memang di babak kedua aja melawan Brunei kita masih untung masih bisa mencetak gol dan Nico bisa menambah 1 gol. Tapi selebihnya kita
bermain tanpa visi ketika anak ini tidak ada. Dan lihat saja melawan Thailand. Sepanjang dia ada di babak pertama sebelum dia keluar, Thailand justru dalam tekanan dan kita mengendalikan permainan. Kita bermain lebih bagus. Tapi saat dia ditarik keluar, di babak kedua berganti. Di saat tidak ada Marcelino Ferdinand ini, kita nggak punya orang lagi seperti dia. Sehingga itu bahwa kita dalam tekanan Thailand. Ya, kita masih bisa bersyukur bahwa mengakhiri pertandingan dengan 0-0. Berlainan kalau ada Marcelino Ferdinand. Dan bagi Thailand bersyukur ketika dia mengalami cedera keluar, bahwa mereka tahu ini ada kesempatan bagi mereka untuk bisa menekan Indonesia. Kalau ada Marcelino Ferdinand ini, dia tidak cedera, kita akan jauh lebih bagus juga tampil di babak kedua. Nah, ada 1 dari 3 tembakan kita di babak pertama melawan Thailand, itu datang juga dari seorang Marcelino Ferdinand. Selain ada Ferdiansa di sana dan Ronaldo Kuate yang bisa menembak, ada 3 tembakan di babak pertama. Dan begitu pentingnya, begitu krusialnya seorang Marcelino. Nah, inilah melawan Filipina. Harus hati-hati juga. Walaupun secara di atas kertas kita melawan Filipina, kita bisa menang lah melawan Filipina ya. Namun tetap harus waspada. STY harus memutar otak lagi. Mencari siapa pemain yang pas. Tapi untuk menggantikan peran Marcelino, saya pikir tidak ada. Dan itu sudah terlihat. Ketika dia tidak ada melawan Thailand aja sudah kocar-kacir kita di tengah. Pemain-pemain tengah. Walaupun kita memang masih punya pemain-pemain seperti Arkan Fikri yang ada di sana. Mungkin masih ada Dimas. Nah, sekarang tinggal STY akan berpikir untuk pemain tengah ini. Walaupun tidak ada pemain sebagus Marcelino, tapi kita masih punya Sanadin Faiz misalnya masih bisa dimainkan. Atau Muhammad Rafli, Asrul yang kemarin tidak bermain dan harus ditampilkan kembali untuk bermain di lini tengah. Karena kita butuh 3 poin melawan Filipina. Juga pertandingan terakhir melawan Myanmar tidak mudah. Dan saya mohon maaf kemarin ada salah update skor ya. Mestinya Myanmar yang menang 3-1. Bukan Filipina. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut membantu untuk bisa mengkoreksi. Dan yang benar adalah kita turun di peringkat keempat dan Myanmar ada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Nah, ini kalau bicara dengan Myanmar, ya kita kesampingkan dulu dengan Marcelino ini, ya Myanmar juga berbahaya. Kalau Myanmar bisa membuat kejutan mengalahkan Vietnam dalam pertandingan nanti Jumat, mereka memungkinkan untuk lolos. Dan pertarungan melawan Indonesia di penghujung nanti di pertandingan kelima di grup A, ini rame. Mendebarkan kalau sampai mereka bisa menang melawan Vietnam. Karena Vietnam akan bertarung terakhir melawan Thailand. Pasti ini akan seru. Bukan saja duel antara Thailand dan Vietnam, tapi duel kita dengan Myanmar. Kalau mereka menang melawan Vietnam, berarti mereka ada 9 poin. Sekarang mereka di peringkat ketiga dan kita ada di peringkat keempat dengan 5 poin. Nah, duel kita akan sama. Terjadi pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, pertandingan yang sama dimainkan dengan Thailand Vietnam. Dan rame ini. Termasuk kalau mereka bisa menahan Vietnam juga masih rame. Jadi kita harus berhati-hati melawan Myanmar. Ya, walaupun Myanmar kalah 3-1 lawan Thailand dan kita bermain imbang, tapi tidak boleh dianggap remeh. Karena ini pertandingan terakhir yang menentukan. Kalau mereka bisa mengalahkan kita, selesai kita. Dan Myanmar bisa berpotensi untuk lolos. Karena pasti Vietnam dan Thailand akan saling, dalam tanda kutip, saling bunuh di antara keduanya ini. Tidak boleh mencari imbang dan harus menang di salah satu di antaranya. Apalagi saya katakan tadi, kalau sampai Vietnam tumbang, menjadi rame. Kondisi posisi di grup A ini seru antara Thailand, Vietnam, dan Indonesia dengan Myanmar untuk terjadi hitung-hitungan poin. Ya, di saat akhir. Itu yang rame. Nah, kita kembali sekarang dengan Marcelino Ferdinand. Sayang memang kalau anak ini tidak bermain. Karena kita masih ingin melihat bagaimana cara dia bermain. Ya, seperti orang dewasa. Sangat bagus sekali. Artinya untuk mengalirkan bola ke depan itu bagus. Ya. Baik kepada Ronaldo Kuate, kepada Hoki Caraka. Ini pemain yang hebat di dalam usia 17 tahun. Tinggal siapa yang akan mengisi posisi dia. Walaupun tidak seperti dia, ya harus bisa bermain dengan bagus. Harus tipe petarung yang akan ditampilkan. Dan saya rasa STY lebih tahu lah. Kita tidak perlu mengajari itu. Sebagai pelatih profesional, dia tahu siapa yang akan dimainkan. Walaupun kapasitasnya mungkin tidak
sebaik seorang Marcelino ini. Karena bermain juga di tim senior bersama dengan pemain-pemain senior, dengan Mark Klok yang ada di sana, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, kalau dia dimainkan, wah, kita bisa melihat dia bisa menyeimbangkan posisi dia ya untuk bermain dengan pemain-pemain yang jauh lebih senior. Dia bermain dengan sangat baik sekali. Itulah Marcelino Ferdinand. Dan semoga kita akan lihat, karena tim medis, tim dokter akan melihat kondisi dia sejauh mana dia cedera ini. Sudah pasti melawan Filipina tidak akan main. Tapi karena dengan waktu mepet sekali ya, tidak akan mungkin. Karena ini kan mereka masih muda tapi bermain 2 hari sekali sangat padat. Ini melelahkan sekali, meletihkan sekali, dan dia tidak akan main. Termasuk melawan Myanmar. Sudah bagus kalau dia diizinkan untuk bisa bermain seperti melawan Myanmar di pertandingan terakhir, pertandingan yang krusial. Tapi kalau nggak ada dia juga, ya kita tidak tahu bagaimana peluang kita. Tapi tetap kita harus menaruh rasa optimis. Ya, ini kita sekali lagi kita bermain di kandang, apapun itu. Ya, mau ada Marcelino atau tidak ada Marcelino, kita harus fight. Kita harus maju terus, pantang menyerah, karena kita butuh 6 poin untuk membuat kita lebih tenang ke depan. Semoga Marcelino ini cepat sembuh, walaupun kemungkinan apa yang dikatakan STY jam konferensi pers, bahwa kemungkinan besar dia tidak akan bermain, tapi kita mendoakan bersama bahwa dia akan cepat pulih kembali dan bisa berlatih lagi untuk bisa memainkan pertandingan-pertandingan yang akan datang, termasuk persiapan di tim U20 yang akan ikut kualifikasi Piala Asia nantinya pada bulan September. Dan dia juga bisa dipersiapkan untuk tampil di FIFA Matchday pada bulan September juga, ada 2 pertandingan. Jadi kita akan tunggu perkembangan dari Marcelino Ferdinand ini. Sampai di sini pembahasan saya tentang anak muda ini. Ciao.